التعلم والتعليم هذا والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة. Iya, koneksinya saya terputus kayaknya. Bismillah. لا حول ولا قوة إلا بالله. Kenapa keluar? Allahu a'lam. Tapi suaranya lancar ya? Ya, sudah lancar kembali sih. Alhamdulillah. Rizki dari Allah Ta'ala. Biar kita harus adab sama Allah Ta'ala. Oke, kemarin kita sudah sampai di ayat wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Juga ada doa Sayyidina Ibrahim yang kita baca. Ibrahim dan Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dari ayat tersebut kita juga ambil beberapa pelajaran. Ini sudah Allah Ta'ala suruh Ibrahim bangun Al-Ka'bah. Tapi Sayyidina Ibrahim masih menjaga hatinya, masih jaga ikhlasnya, masih jaga perbuatannya. Ya, setelah saya suruh kamu ikhlas atau tidak, ikut aja. Ini sudah pahalanya atau keuntungan yang dapat itu urusanmu sendiri. Tapi setelah saya suruh. Ini Sayyidina Ibrahim juga setelah bangun Al-Ka'bah masih doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Setiap orang harus takut setelah perbuatan atau amal yang baik harus kamu bilang atau baca itu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima amal saya, salat, zikir, puasa, doa. Doa juga, doa. Setelah kamu doa panjang setengah jam 15 menit, boleh kamu setelah selesai Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini doa para nabi. Oke. Rabbana waj'alna muslimaini laka, ya jadikan kita orang muslim. Terus wa min dzurriyyatina Rabbana wab'ats fihim rasulan. Itu nanti. Di sini qala al-qawaid al-usus jam'u qa'idah wa hiya hijara kabirah kullu hajarin qadrul ba'ir. Itu al-qawaid yang kita kemarin bilang itu bangunan atau batu-batu yang paling besar di bawah. Di bawah. Qawaid itu mungkin seperti sekarang bahasa istilah sekarang bilang tiang-tiang yang mereka nubur di dalam bumi. Sesuai tinggian gedung tersebut mereka bisa masuk sampai 30 meter sampai 60 meter sesuai tanahnya kalau kuat atau tidak. Di dalam riwayat hadis ini, dalam riwayat hadis al-qawaid, jadi namanya apa itu qawaid ya Ustaz Rizki? Al-qawaid. Tadi bilang apa? Kalau mereka mau bangun gedung biasa di bawah harus bikin apa tiang ya di dalam bumi seperti Fondasi sih. Ya, ah betul. Fondasi panjang betul sih. fondasi. Oke. على كل حال جمع قاعدة وهي حجارة كبار كل حجر قدر البيت. Batu yang besar yang Sayyidina Ibrahim taruh itu batu yang besar. Setiap batu seperti seekor unta. Besar, luar biasa. Tapi itu dapat bantuan dari Allah Ta'ala. Pasti dapat bantuan malaikat, bantu Sayyidina Ibrahim sampai dia bisa bangun, ya pasti. Juga pasti bukan Sayyidina Ibrahim sama Ismail sendiri. Pasti ada yang bantu. Seperti kita bilang, fulan bangun rumahnya. Itu fulan sendiri, pasti ada orang dari sana, dari sini yang bantu, yang bawa, yang tapi karena Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Ismail yang bertanggung jawab, bilang ini bangunan Ibrahim dan Ismail. Juga al-qawaid itu, bendasi itu di dalam riwayat juga bilang itu sampai bumi yang ketujuh. Itu bantuan Allah Ta'ala. Bukan orang yang biasa. Kalau Sayyidina Ibrahim mau menggali sampai bumi yang ketujuh ya butuh berapa waktu. Tapi ini
والمراد برفع القواعد بناء البيت ورفعه عليها. الأساس جمع أساس وهي القواعد، والجدار جمع جدار وهو الأساس. وقصة بناء البيت. Ini sekarang cerita bangunan al-bait. قصة بناء البيت أن الله لما خلق الماء قبل الأرض ب1000 عام. Kita tahu baca di Al-Quran wa kana arshuhu 'ala al-ma'. Arsy Allah Ta'ala itu atas air. Allah Ta'ala berfirman, arsy-nya atas air. Itu kapan? Sebelum cipta langit dan bumi. Di mana itu? Allahu a'lam. Enggak ada yang tahu. Ya. Terus setelah Allah Ta'ala cipta air sebelum bumi ini 2000 tahun. Sebelumnya 2000 tahun. Oke. Kana dzalikal bait zubdatan bayda. Al-Ka'bah atau Baitullah itu seperti mentega. Zubdah mentega atau seperti bilang keju putih. Terus ala wajhil ard, atas bumi. Ya. Faduhiyatil ard. Itu tadi bilang rumah seperti mentega atau seperti keju, artinya seperti potong yang besar itu di bumi, tapi dari situ Allah Ta'ala meratakan bumi ini dari Al-Ka'bah. Sekarang ilmu sekarang mereka lihat atau di ilmu sekarang ilmu geologi juga mereka bilang itu yang apa itu bahasa Indonesia bilang apa itu rezeki yang tengah bumi itu di Al-Ka'bah. Sisi atau titik tengah bumi ini di Al-Ka'bah. Dari situ kanan kiri atas bawah itu dari setelah atau dari tempat Al-Ka'bah Al-Musharrafah atau dari Baitullah Al-Haram. Ini tambahkan atau tambah jelas hadis atau riwayat yang tadi bilang. Setelah Al-Ka'bah atau rumah Allah Ta'ala atau Baitullah seperti mentega di dalam tersebut, Allah Ta'ala meratakan bumi dari tempat tersebut. Oke. فلما أهبط آدم إلى الأرض استوحش إلى ذكر الله فأنزل الله البيت المعمور. Setelah Adam turun ke bumi, ya Sayyidina Adam kemarin di surga. Ingat Allah Ta'ala, zikir kepada Allah Ta'ala. Sekarang di bumi jadi sendirian. Gak ada. Dulu dengar tasbihul malaikah di surga. Ya, bisa ingat Allah Ta'ala seperti hadis kemarin yang kita belajar. Waktu Allah Ta'ala ciptakan Adam, dia lihat ke pintu-pintu surga, lihat ke daun-daun pohon yang di surga. Itu adalah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti selalu ingat Allah Ta'ala. Sekarang waktu turun ke bumi ya, jadi ya, takut atau bilang mau zikir kepada Allah Ta'ala. Fa'anzalallahu al-bait al-ma'mur. Allah Ta'ala menurunkan al-bait al-ma'mur ke bumi. Al-bait al-ma'mur huwa min yaqutah hamra. Apa itu yaqut? Yaqut itu Ustaz Rizki yang mahal di sini selain emas apa itu? Perak sih. Itu di bawah emas. Berlian. Ya, ada lagi, apa lagi? Berlian. Berlian. Oke, bisa bilang. Walhasilnya salah satu macam yang mahal. Tapi yaqutah hamra, merah. Oke, min yaqutatin hamra lahu baban. Al-Baitul Ma'mur itu dari yaqutah hamra. Nah, ini. Ini namanya apa ini? Ada macam seperti ini, ada macam. Ruby. Ruby sih warna merah. Ya, ada macam seperti ini yang merah, tapi mahal. Ini yang kita bisa pakai itu tidak ada yang bisa beli. Hasilnya itu Al-Baitul Ma'mur dari batu yang mulia. Sudah, ini dari surga. Kita tidak bisa jelasin lebih. Karena kalau kita bilang batunya ini, harganya ini, itu dunia. Enggak, ini Al-Baitul Ma'mur khusus. Atau Allah Ta'ala ciptakan itu khusus. Lahu baban, punya Al-Baitul Ma'mur itu punya 2 pintu. Lahu baban min zumurradatin khadra, babun bil masyriq, 1 pintu di timur, 1 pintu di apa itu lawannya?
timur barat. ووضع موضع الزبدة فكان يأتيه itu tadi al-Baitul Ma'mur, taruh di tempat mentega tadi atau keju tadi. Mau istilah lebih jelas, taruh di atas rumah yang kemarin yang tadi bilang Baitullahil Haram, yang sekarang namanya Makkah atau Al-Ka'bah. Ya, ini pertama asalnya seperti itu. Setelah Sayyidina Adam bangun Al-Ka'bah, Sayyidina Adam nanti, Sayyidina Adam. Tapi kita masih ini. Fakana yatihi masyiyan minal Hind. Sayyidina Adam setiap kali datang dari mana? Dari India. Karena Sayyidina Adam turun di India. Itu riwayat hadis. Sampai sekarang mereka bilang masih ada tempat kakinya di India. Ya, tempat kaki Sayyidina Adam alaihissalam. Dia datang dari India ke Al-Baitul Ma'mur yang tadi bilang Allah Ta'ala menurunkan biar Adam tenang. Bukan ke Al-Ka'bah, ke Al-Baitul Ma'mur. Karena dia taruh atas apa? Atas tempat Al-Ka'bah sekarang. Warada annahu hajjahu masyian 40 aman. Itu di dalam riwayat hadis Sayyidina Adam alaihissalam pergi haji dari India ke Al-Baitul Ma'mur yang di Makkah itu 40 tahun, 40 kali. Masyian, enggak ada kendara. Sayyidina Adam panjang 60 meter. Ya kalau dia mau mobil, mau pesawat, mau ini bagaimana caranya? Terus mau kapal juga, mau unta, enggak ada yang unta bisa bawa Sayyidina ini 60 meter tingginya. Ayo, untanya panjangnya berapa, tingginya berapa? Ayo, silakan. Jadi Sayyidina Adam enggak ada kendara, pergi dari India ke Al-Bait Al-Ma'mur yang tempatnya sekarang di Al-Baitul Haram 40 kali atau 40 tahun. Artinya 40 kali di setiap tahun satu kali. Falamma faragha qalat al-malaikah laqad barra hajjuka ya Adam. Itu salah satu tanda di dalam riwayat hadis, salah satu tanda Allah Ta'ala sudah terima taubat Adam. Sudah terima taubat Adam. Sampai malaikat bilang Adam sudah Allah Ta'ala terima atau sudah Allah Ta'ala terima taubatmu atau terima hajmu. Falamma ja'a at-tufan amara biraf'ihi ila as-sama' as-sabi'ah. Waktu banjir ya, Sayyidina Musa namanya banjir, Sayyidina Nuh namanya banjir ya kan? Faidon Syekh. Fayadan, bisa bilang fayadan itu dalam bahasa Arab Rayyan. Kita lagi bahasa Indonesia. Ya. At-tufan dalam bahasa Al-Quran, at-tufan banjir Sayyidina Nuh alaihi salam. Waktu datang Allah Ta'ala angkat Al-Baitul Ma'mur ya. Fikir, fokus. Al-Baitul Ma'mur karena tadi itu seperti bilang sementara aja. Menurunkan Al-Baitul Ma'mur karena Adam lagi gelisah, tidak ada teman, tidak ada ini, lagi kangen sama zikir. Allah Ta'ala menurunkan Al-Baitul Ma'mur, taruh di atas tempat Baitullah Al-Haram sekarang. Biar Adam tenang. Setelah Adam wafat, datang atau ada tufan, itu waktu at-tufan Allah Ta'ala angkat Al-Baitul Ma'mur. Kemana? Taruh di langit yang ketujuh yang kita baca dalam riwayat hadis kemarin waktu Rasulullah SAW di Al-Isra. Waktu Al-Isra wal-Ma'ruj lihat Sayyidina Adam lagi duduk ke atau standar ke Al-Baitul Ma'mur. Rasulullah bersabda di dalam riwayat hadis itu sejajar Al-Baitul Ma'mur, Al-Ka'bah di sini, Al-Baitul Ma'mur atasnya, sejajarnya namanya ya kan bahasa Indonesia rezeki? Sejajar. Sejajar Syekh. Ya, artinya kalau dia turun bisa turun ke atas Al-Ka'bah sekarang. Rasulullah bersabda atau jelasin Al-Baitul Ma'mur itu Allah Ta'ala kasih 70.000 malaikat setiap hari tawaf. Tidak kembali lagi sampai hari kiamat. Hasilnya Al-Baitul Ma'mur tadi turun, tapi sudah Allah Ta'ala angkat lagi. Kapan? Waktu at-tufan atau banjir Sayyidina Nuh alaihi salam. Fakana mawdi'ul bait khalian, di tempat itu tadi tempatnya kosong. Setelah kapan? Setelah Sayyidina Nuh alaihi salam, setelah Allah Ta'ala angkat Al-Baitul Ma'mur,
Jadi tempatnya kosong, enggak ada rumah. Tapi tempatnya sudah ada. Sampai kapan? Sampai Sayyidina Ibrahim alaihi salam datang. Oke. Wa ba'atha Allah Jibril hina rafa'ahu fa khabba ahla hajar al-aswad. Allah Ta'ala waktu kirim atau menutus Jibril angkat al-Baitul Ma'mur dari bumi ke langit, itu titip al-Hajar al-Aswad. Di mana titip al-Hajar al-Aswad? Di Jabal Abi Qubais. Abi Kubais ya, Syekh. Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Di Qubais. Makkah ya, Syekh. Satu gunung di Makkah, dekat. Ya, taruh simbang di situ, titip. Tapi ya titipan malaikat, bukan manusia. Kita taruh di mana nanti lupa. Allah alam di mana ini. Ya, terus di Jabal Abi Qubais siyanatan lahu min al-gharaq, biar tidak masuk atau tidak tenggelam juga seperti semuanya barang-barang atau yang ada waktu itu masuk di air banjir tersebut. Wal masyhur anna awwal man banahu al-malaika thumma Adam thumma Syith. Ya. Itu ada riwayat lain yang kita kemarin jelasin. Yang paling jelas atau paling masyhur, orang yang paling pertama bangun Al-Ka'bah itu siapa? Al-Malaika. Al-Malaika. Habis itu Adam. Artinya setelah bangunan Al-Malaika rusak lagi atau hancur. Sayyidina Adam waktu datang ya bangun lagi. Habis Sayyidina Adam anaknya Syith alaihi salam terus menerus sampai banjir Sayyidina Nuh alaihi salam. Fa'adhaba rusumahu dhahirah. Saya sendiri bisa bilang atau bisa ikut atau lebih afdal kita ikut yang bilang bangunan malaikat dulu. Ya kenapa? Karena tadi waktu awalnya kita bilang bendasinya itu sampai langit yang ketujuh itu bukan berbuatan orang manusia. Tapi kalau malaikat ya ini luar biasa, betul. Nanti kita baca. Banjir itu waktu datang sudah bilang hancur. Al-Hajar al-Aswad Sayyidina Nuh, Sayyidina Jibril titip atau taruh di gunung Abi Qubais. Terus tapi yang rusak atau yang hancur itu bangunan yang di atas, yang di bawah itu bundasi, yang di bawah itu tadi bilang sampai langit 7 pasti tidak kena atau tidak rusak. Qala fa'adhhaba rusumahu adh-dhahiriyah la qawa'idahu li'annaha thabitatun muttasilatun bil ardi as-sabi'ah. Yang atas itu rusak betul seperti biasa, tapi di bawah masih ada. ثم أتي جبريل بالحجر الأسود وألقمه جبل أبي قبيس فلما أتى إبراهيم وأراد بناءه جاء جبريل وحده وحدده له وعلمه بالحجر فبناه على طبق ما رأى من القواعد. Waktu Sayyidina Ibrahim datang mau bangun Al-Ka'bah, sekarang dia tidak tahu tempatnya. Allah Ta'ala suruh ya Jibril datang kasih tahu, ayo bangun di sini. Seperti sekarang mereka kasih apa gambar bangunannya Sayyidina Adam. Ini berarti Sayyidina Jibril ya, orang yang pertama kasih gambaran itu bangunan sama Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Juga bilang sama beliau Al-Hajar al-Aswad ada, nanti kamu ambil taruh di Al-Ka'bah. Wa haddad lahu wa 'alama bil hajar fa banahu ala tibqi ma ra'a min al-qawa'id. Ya, ini sekarang على طبق ما رأوا من القواعد ثم بناه بعده العمالقة. Itu tadi bilang malaikat Adam, Syith, Ibrahim itu ada satu Al-Amaliqah. Al-Amaliqah itu kaum Ad yang tinggi, yang badannya tinggi. Allah Ta'ala bilang mereka kalau mau rumah tidak seperti kita bangun ini satu batu enggak, rumahnya dari mereka menubur atau bor di dalam gunung karena badannya tinggi. Tidak mungkin kalau dia mau bangun susah sekali, tapi jadi bangunan rumah atau rumah mereka semuanya al-Amalika itu di gunung-gunung. Wa tattakhiduna minal jibali buyuta. Allah Ta'ala berfirman di Al-Qur'an, kamu jadikan gunung-gunung itu rumah kamu.
Ada, sekarang masih ada di Al-Batra, di Tabuk, di Arab Saudi masih ada bangunan. Kalau ada yang pergi turis ke sana bisa lihat ini bangunan mereka bagaimana atau rumah mereka gimana. Ada di Al-Urdun juga masih ada beberapa tempat yang kalau kamu lihat ya benar-benar ini Allah Ta'ala bilang sama mereka bikin rumah di gunung karena badannya tinggi tidak cukup kalau mereka bikin rumah-rumah seperti kita. Thumma banahu al-amaliqah. Itu pasti dari Allah Ta'ala. Suruh al-amaliqah. Thumma Jurhum. Itu kabilah Jurhum. Jurhum bangun lagi. Oke. Thumma Qusay. Thumma Qusay. Jurhum itu setelah mereka atau setelah Sayyidatuna Hajar kasih izin. Ya, setelah wafat Sayyidina Ibrahim ya, kabilah Jurhum sudah tinggal di situ. Ada bangunan lagi. Thumma Quraisy. Quraisy itu di waktu atau umur Nabi Muhammad SAW, usia Nabi Muhammad waktu itu 35 tahun. Sebelum jadi kenabian 5 tahun. Ya. Wa kana al-wadi' lil Hajar al-Aswad fi Quraisy waktu Quraisy karena mereka kita belajar di buku sirah waktu mereka di Quraisy bangun Al-Ka'bah berantem setiap orang mau taruh Al-Hajar al-Aswad di tempatnya sendiri biar dapat kemuliaan atau ini fulan yang paling mulia atau paling di antara kita. Ya, sampai mereka dalam riwayat hadis mereka siap-siap mungkuk di dalamnya darah. Itu cara mereka kalau protes atau tidak terima ambil bungkuk di dalamnya darah, taruh jarinya atau tangannya di dalam mungkuk yang di dalamnya darah. Itu tanda apa? Tanda kita siap walau sampai habis keluarga kita. Itu orang Quraisy. Kenapa? Karena setiap orang mau taruh Al-Hajar al-Aswad. Ada satu orang di antara mereka yang punya akal bilang, wahai Quraisy, jangan nanti kamu habis, ini rumah Allah Ta'ala. Ya, bagaimana kalau kita ambil cara yang bagus? Mereka bilang sama dia, cara yang bagus gimana? Dia bilang, besok kita pergi ke depan Al-Ka'bah. Bilang, orang yang pertama masuk, dia yang taruh Al-Hajar al-Aswad. Siapapun. Juga jangan kita kasih tahu sama siapa-siapa. Biar tidak ada yang datang dari taman kita. Oke, mereka bilang sudah siap. Ini bagus. Datang atau di hari berikutnya datang di depan Al-Ka'bah. Bilang seperti itu, yang muncul orang yang pertama datang itu Nabi Muhammad SAW. Ini kufar Quraisy ya. Kufar Quraisy. Mereka bilang, ya kalau Muhammad kita setuju semuanya. Semuanya suku-suku yang tadi masukin tangannya di dalam mangkuk tersebut yang ada darah. Bilang kalau Muhammad kita setuju. Semuanya. Rasulullah punya hikmah, punya akal. Karena Allah Ta'ala sudah sediakan Nabi Muhammad ini jadi orang mulia di antara mereka. Mereka manggil, datang. Nih kita tadi gini. Rasulullah bilang, oke siap. Biar semuanya dapat pahala, biar dapat kemuliaan juga. Boleh ambil ridaknya. Ridaknya yang seperti ini. Biasa kita pakai sorban. Ya, ambil dia taruh di lantai, taruh Al-Hajar al-Aswad langsung, suruh setiap orang ambil satu arah. Setiap suku kabilah yang di situ, jadi semuanya angkat. Ini kalau ada 5 orang atau ini di sini ada 4 ya kan? Satu, 2 di arah yang itu 2 juga, jadi 4 suku. Sama yang di tengah, yang di sini. Jadi semuanya bisa angkat Al-Hajar al-Aswad. Rasulullah bilang sama mereka, ayo angkat semuanya. Setelah dekat tempatnya, Rasulullah yang taruh di tangannya sendiri. Ya, jadi dapat untuk mereka bisa bilang taruh Al-Hajar al-Aswad, tapi yang taruh di tempatnya Rasulullah SAW. Dari cerita itu juga kita paham artinya yang makmur Al-Ka'bah Al-Musharrafah nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lihat setelah 40 tahun, setelah jadi umur Rasulullah SAW 40 tahun dapat kenabian atau jadi nabi. Terus setelah 18 tahun dari cerita tersebut atau bilang 23 tahun atau 20 tahun
Rasulullah datang ke Al-Ka'bah, jadi pegang Al-Ka'bah, keluarin atau diusir orang-orang yang kafir. Oke, summa Quraisy wa kana al-wadi' al-hajar itu yang tadi, wa qasara bihim an-nafaqa falam yatimmu bina'ahu ala qawaid Ibrahim. Cerita Al-Ka'bah tadi bilang bangunannya yang seperti sekarang. Gimana? Itu ada dua apa itu namanya? Rukun Yamani sama ar-rukn al-Hajar al-Aswad. Yang lawannya itu di arah yang itu namanya Hijr Ibrahim. Hijr Ismail, Hijr Ismail. Hijr Ismail atau Al-Hatim. Ada yang bilang Al-Hatim juga. Hijr Ismail itu aslinya dari Al-Ka'bah dulu. Hijr Ismail yang itu seperti setengah bulat itu aslinya dari Al-Ka'bah. Bangunan Sayyidina Ibrahim seperti itu. Yang ada Al-Hajar Al-Aswad sama Ar-Rukn Al-Yamani. Yang Hijr Ismail itu di dalam Al-Ka'bah. Artinya apa? Kalau kita kasih bayangan aja, bayangan seperti mihrab masjid. Bayangan Al-Ka'bah itu seperti mihrab masjid. Dari sini sama depan itu bulat. Ini bangunan Ibrahim. Tapi waktu Quraisy bangun Al-Ka'bah, mereka bilang harus hartanya dari halal, tidak boleh dari riba, tidak boleh dari perempuan yang zina, tidak walhasil mereka cari harta yang halal, tapi karena mereka tidak bisa bilang wah ini kita bisa bangun semuanya itu dari halal, harta yang halal, kita keluarin itu yang namanya sekarang Hijr Ismail. Ya, jadi ini lihat di Arab Saudi sekarang juga mereka perhatian untuk orang yang mau masuk salat di situ seperti salat di dalam Al-Ka'bah. Yang salat dalam Hijr Ismail seperti salat dalam Al-Ka'bah karena itu dari Al-Ka'bah. Oke. Falam yutimmu bina ala qawaid Ibrahim ban naqadu wa akhrajul hajar minhu al-hijr minhu. Thumma banahu Ibn Zubair. Quraisy itu bongkar tadi bilang keluarin Hijr Ismail karena tidak bisa infak untuk bangunan Al-Ka'bah yang sempurna. Sampai datang Ibnu Zubair. Ibnu Zubair itu setelah Rasulullah SAW. Rasulullah sudah pernah bilang sama Aisyah, wahai Aisyah, karena kaummu masih baru agama Islam atau masuk agama Islam, saya tidak mau hancur Al-Ka'bah. Kalau mereka agamanya sudah bagus, mungkin agama mereka sudah kuat, mungkin saya hancur Al-Ka'bah bangunan atau bangun seperti bangunan Ibrahim alaihi salam. Tapi karena kaummu masih lemah imannya, takut mereka tidak terima atau tidak paham, ya saya biarin. Itu siapa bilang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus menerus seperti itu. Rasulullah SAW, khilafat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, setelah Bran yang dapat di Daulah Al-Amawiyah, itu setelah khilafah Muawiyah. Terus di masa Al-Hajjaj, Abdul Malik bin Marwan. Al-Hajjaj itu ada Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Az-Zubair. Ini Zakaria datang. Oke. Abdullah bin Zubair itu kita tahu Abdullah bin Zubair suami siapa itu atau anak Sayyidatna Asma bint Abi Bakr As-Siddiq. Ya, Asma bint Abi Bakr As-Siddiq sudah dapat hadis dari kakaknya Aisyah, adiknya Aisyah. Yang tadi Rasulullah bilang karena kaummu masih agamanya lama, saya tidak bisa bongkar Al-Ka'bah balikin lagi seperti bangunan Ibrahim. Abdullah bin Zubair sudah dengar hadis ini langsung dari bibinya langsung. Wah, dia Abdullah bin Zubair setelah ada yang Al-Hajjaj, dia setelah mereka membunuh Sayyidina Al-Husain bin Umayyah, dia banyak yang bilang sama beliau, kita sudah enggak mau Bani Umayyah, bagaimana kalau kamu jadi khalifah? Dia banyak bayar sama Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair jadi tinggal di Makkah dan Al-Madinah. Ada banyak yang sama beliau, tapi akhirnya dapat berang. Abdullah bin Zubair itu hampir 2 tahun, 3 tahun.
Jadi khalifah tapi di Makkah dan Al-Madinah. Bani Umayyah itu ambil Al-Kufah, Al-Iraq, Al-Syam, Mesir, semuanya itu ikut Bani Khalifah kecuali Makkah dan Al-Madinah. Di masa atau di tahun tersebut Abdullah bin Zubair kembalikan Al-Ka'bah sesuai Rasulullah tadi minta. Sesuai qawaid atau pondasi Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Ya, apa artinya? Artinya masukin Al-Hijr di dalam Al-Ka'bah. Sudah selesai dapat peran, mereka membunuh Abdullah bin Zubair di dekat Al-Ka'bah, di dalam Al-Haram. Nah, itu fitnah yang besar, bukan fitnah kecil. Hasilnya. Tapi itu semuanya lewat ya. Nanti urusan mereka, urusan Allah Ta'ala. Jangan kita kotori lidah kita. Wah ini fulan itu. Ini urusannya sudah sendiri, lewat. Setelah itu Abdul Malik bin Marwan bilang, kenapa Ibnu Zubair bangun Al-Ka'bah seperti itu? Ayo kita hancur lagi, balikin lagi. Sesuai yang Quraisy kemarin. Artinya empat apa itu? Sigi empat ya namanya apa itu? Bahasa Indonesia sigi empat ya. Jadi sigi empat aja keluarin Al-Hijr. Sudah balikin. Setelah itu mereka atau dapat ada yang bilang sama Abdul Malik, kenapa kamu seperti itu? Saya sudah pernah dengar hadis yang tadi Rasulullah SAW bilang. Dia bilang, bagaimana? Saya kembalikan lagi. Karena Rasulullah minta atau ingin seperti itu. Ada satu orang bilang sama beliau, jangan. Nanti setiap raja atau mereka tidak mengagungkan Al-Ka'bah. Kalau kamu hancur lagi, bangun lagi, hancur lagi, bangun lagi, takut mereka hilang rasa mengagungkan Al-Ka'bah. Biarin seperti itu aja, dia jadikan sekarang, sampai sekarang seperti ini. Ini bangunan Al-Ka'bah dari zaman Adam. Di sini ada bait syair, bana baitul arsy ashrun fakhudhum, ya 10 orang yang bangun Al-Ka'bah. Malaikatullahil kirami wa Adamu. Yang pertama malaikat, yang kedua Adam, yang ketiga Syith, yang keempat Ibrahim, yang kelima Al-Amaliq, yang keenam Qusay, yang ketujuh Quraisy. Habis itu Quraisy siapa? Jurhum, Abdullah bin Zubair, Al-Hajjaj. Al-Hajjaj itu di Raja Abdul Malik bin Marwan. Itu 10 orang yang bangun Al-Ka'bah. Masih ada setelahnya, ada berapa bangunan lagi. Itu terakhir juga di siapa raja, siapa Arab Saudi. Ada, tapi bukan bangunan dari awal seperti mereka. Ya, ada tambahan, perbaiki yang kurang. Ini cerita bangunan Al-Ka'bah, ja'alanallahu wa iyyakum minal mu'azzimin laha. Itu Ka'bah Baitullah. Kenapa? Itu Ka'bah Baitullah. Di setiap kenapa kita mengagungkan Al-Ka'bah? Ayo. Setiap orang bisa punya jawab. Kenapa kamu mengagungkan Al-Ka'bah? Ini Baitullah Ta'ala. Ya betul, Baitullah Ta'ala juga Rasulullah SAW bersabda di dalam riwayat hadis. Ini hati hamba Allah Ta'ala, itu rumah Allah Ta'ala juga. Jadi kamu harus bersihin hatimu. Harus jaga hatimu. Harus bangunan hatimu dalam cara yang bagus, yang baik. Biar jadi rumah Allah Ta'ala. Dalam riwayat hadis, ma wasa'atni ardi wala samai walakin wasa'ani qalbu abdil mu'min. Ya, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum. Allah Ta'ala tidak lihat tubuh atau badanmu. Allah Ta'ala tidak lihat pakaianmu. Allah Ta'ala tidak lihat hatimu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Walakin yanzuru ila qulubikum. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-qulub as-safiyah, min ahli al-qulub an-naqiyah. Waffaqana wa iyyakum bima yuhibbu wa yarda. Innahu akramul akramin wa arhamur rahim. Minggu depan insyaallah kita sudah lanjut tafsir ya. Ini semuanya biar kita paham. Nanti ada di surat Al-Imran ada cerita, tinggal kita sudah lewat ya. Itu untuk orang yang hadir, tapi yang tidak hadir nanti dia tanya, Syekh, siapa yang bangun Al-Ka'bah? Itu kita jawabannya bilang balik ke jelas tafsir kemarin. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum.